Sekarang kita belajar tentang obat-obatnya. Ada analgesik non-opiat. Ini analgesik digunakan mulai dari yang efektif untuk efek samping yang ringan sampai yang mild dengan sedang moderat. Ya, contohnya ada acetaminophen, aspirin, non-steroid, anti-inflammatory drugs, NSAID, ya, ada paracetamol, salisilat kita kenal, ada aspirin, fenamat, contohnya asam fenamat, diklofenamat, natrium diklofenat, ada antalgin, kemudian asam propionat, ibuprofen, ketoprofen, asam piroliksin karboksilat, ada ketorolak, dan inhibitor COX-2. Kita bahas kategorinya. Non-opiatnya untuk nyeri yang sedang ada acetaminophen, ada aspirin, ada ibuprofen, itu sering kita pakai, ketorolak, piroxicam, meloxicam. Ini non-opioid analgesik, antipiretik juga, dan NSAID. Acetaminophen ini dari derivat paracetamol. Kalau salisilat ini contohnya adalah aspirin. Sangat luas penggunaan dari aspirin, ya. Acetaminophen bisa berfungsi sebagai analgesik juga sebagai antipiretik. Antipiretik penurun panasnya, dapat menurunkan nyeri dengan gejalanya terkait dengan flu dan influenza. Contohnya adalah aspirin. Tetapi pastikan tidak dikunyah sebelum diberikan kepada pasien, karena ada coatage-nya pelapisnya yang melindungi dari HCl lambung. Ini nama dagang dan pabrikannya, ada aminofen, anisin, aspirin, banyak sekali. Ini persepan yang biasa, contohnya Tylenol 325 mg, acetaminophen, dan 30 mg kodein. Persepan yang biasa digunakan pada pasien dengan kandungan acetaminophen. Untuk bagaimana obat bersirkulasi di dalam darah, farmakokinetiknya, obat tersebut oral, maka diabsorpsi dengan cepat di GI tract, juga bisa diabsorpsi dengan baik di rektum, membran mukosa rektum. Setelah diabsorpsi, ekskresinya melalui ginjal, dan sebagian kecil ini bisa ditransfer ke ASI pada ibu yang menyusui. Untuk farmakodinamiknya, bagaimana obat bereaksi? Dia berfungsi bisa antipiretik, bertindak langsung di pusat regulasi suhu di hipotalamus, kemudian menyebabkan vasodilatasi dan berkeringat sehingga suhunya akan menurun. Berperan sebagai analgesik. Ini mekanismenya masih belum begitu dipahami. Kemungkinan dia bekerja pada sistem saraf pusat untuk menghambat produksi prostaglandin. Dia tidak sama seperti salisilat karena tidak mempunyai efek antiinflamasi. Farmakoterapeutiknya, bagaimana obat digunakan? Dia bisa digunakan untuk menurunkan nyeri, menurunkan nyeri kepala, demam, kemudian nyeri karena flu, influenza, sakit kepala, nyeri tenggorokan, sakit gigi pada anak usia 2 tahun ke atas,
nyeri punggung, menstruasi, ada nyeri artritis, juga ada nyeri otot pada pasien yang lebih tua, lebih dari usia 12 tahun. Reaksi efek sampingnya kemungkinan bisa menimbulkan kulit merah, hipoglikemi kalau ada overdosis, nyeri dada, kemudian dispnea, kesulitan bernafas, kerusakan otot miokardia, ya, serta ada toksisitas pada sel hepar hingga kegagalan hepar dan jaundice atau kekuningan. Pada anak dengan chickenpox juga dengan tanda flu, sebaiknya tidak diberikan salisilat karena berisiko terjadi Reye syndrome. Acetaminophen biasanya digunakan untuk menurunkan demam dan gejala-gejala flu pada anak-anak. Metabolisme di hati dengan waktu paruhnya 1-3 jam. Rutenya oral, peaknya tadi setengah sampai 2 jam, durasinya 4-6 jam. Distribusi dia bisa menembus plasenta, juga tertransfer melalui ASI. Ekskresinya lewat ginjal larut dalam urin. Untuk salisilat banyak digunakan, ya, tadi kita sudah bicarakan, banyak digunakan dalam medikasi, terlebih untuk nyeri, mengontrol nyeri, menurunkan demam, dan ada efek anti-inflamasi. Nama dagangnya amigesik dada, kemudian disalsik dan sebagainya. Bagaimana obat bersirkulasi? Ini di penggunaannya oral, peaknya 1-3 jam, diabsorpsi sebagian di lambung, tetapi paling banyak adalah di bagian atas dari usus halus, bagian jejunum. Aspirin diabsorpsi dengan cepat. Bagaimana obat bersirkulasi? Dia dilapisi sehingga sedikit lambat diserapnya. Ini memberikan perlindungan obat supaya tidak mudah rusak oleh asam lambung. Tidak cocok untuk pemberian efek yang cepat. Dia cocok untuk terapi yang lama seperti nyeri pada artritis, pada usia di persendian mengalami inflamasi persendian. Nah, ini cocok untuk itu. Bagaimana obat bereaksi? Dia utamanya menurunkan nyeri dengan menghambat prostaglandin. Penggunaannya bisa menurunkan nyeri dan demam, tidak cocok untuk nyeri visceral, nyeri organ bagian dalam, nyeri yang berat karena trauma, karena misal ada robekan, sayatan, seperti itu. Bisa digunakan untuk menurunkan nyeri kepala dan nyeri otot. Salisilat kemungkinan bisa menghambat nyeri selama 24 jam. Kontraindikasi pemberian salisilat, dia ada alergi salisilat dan NSAID, ada gangguan perdarahan, kemudian gangguan hepar serta ginjal,
masih menyusui jangan menggunakan salisilan karena tadi bisa ditransfer melalui ASI. Juga pada pasien selama perioperatif arteri koronari bypass surgery. Bentuknya bisa dalam kapsul, bisa dalam tablet, di metabolisme di HEPA, ya tadi kita sudah bahas sedikit, distribusinya bisa lewat plasenta, bisa sampai ke ASI juga bisa, ekskresi lewat ginjal melalui urin. Efek tambahan dari penggunaan salisila ini menyebabkan gastritis, nausea, vomiting, juga bleeding, ada perdarahan. Pada pasien artritis yang mendapatkan salisilat, maka sebaiknya juga ada mendapatkan inhibitor reseptor histamin H2, ya, sehingga produksi HCl-nya tidak semakin meningkat, ketambahan asam salisilatnya, maka pasiennya bisa menimbulkan gastritis. Efek lainnya bisa gangguan pendengaran, diare, rasa haus, tinnitus, kebingungan, confusion, dizzy, gangguan penglihatan, hingga hiperventilasi. Oke, berikutnya kita bahas tentang paracetamol. Dia memiliki khasiat analgesik dan antipiretik, menghambat pembentukan prostaglandin, kemudian dan tidak di jaringan, sehingga tidak berefek sebagai antiinflamasi. Ingat, paracetamol tidak ada efek antiinflamasi, tidak memiliki efek antiplatelet, efek samping yang ringan, bahkan tidak menyebabkan gangguan lambung. Pada dosis yang lebih dari 6 gram dapat menyebabkan kerusakan hati. Ini merupakan pilihan yang aman bagi ibu hamil atau menyusui kalau mengalami peningkatan suhu demam. Ibuprofen fungsinya menghambat sintesis prostaglandin, kemudian menurunkan sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat, mempunyai efek antipiretik juga selain untuk analgesik. Indikasi penggunaan ibuprofen: rheumatoid arthritis, osteoartritis, juvenile arthritis, juga nyeri yang ringan sampai yang berat, dan demam.